Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan membahas pada bab 2 di bagian 2, yaitu analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Strukturalisme dapat paling tuntas dilaksanakan bila yang dianalisis adalah sajak, yang merupakan keseluruhan yang unsur atau bagian-bagiannya saling erat berjalin. Jadi sajak merupakan kesatuan yang utuh atau bulat, maka perlu dipahami secara utuh dan bulat pula. Untuk memudahkan pemahaman seperti itu, maka perlulah di sini diberikan parafrase setiap sajak sebelum dianalisis secara nyata lebih lanjut. Jadi pada bab ini sajak-sajak yang akan kita analisis secara khusus di sini adalah pertama padamu jua, kedua barangkali, ketiga hanya satu, keempat tetapi aku, kelima sebab dikau, keenam turun kembali, ketujuh insaf, dan yang terakhir adalah astana rela. Baik, yang pertama adalah padamu jua. Sajak ini merupakan monolog si aku kepada kekasihnya. Tuhan di dalam sajak ini diantromorfkan, diwujudkan sebagai manusia, dikiaskan sebagai darah, sebagai kekasih. Jadi adalah sesuatu cara untuk membuat patos, yaitu menimbulkan simpati dan empati kepada pembaca sehingga ia bersatu mesra dengan objeknya. Penggunaan citra yang berhubungan erat dengan bahasa kiasan dalam sajak ini dipergunakan untuk membuat gambaran segar dan hidup. Dipergunakan secara sepenuhnya untuk memperjelas dan memperkaya, seperti dikemukakan oleh Combes, yaitu citraan yang berhasil menolong kita untuk merasakan apa yang dirasakan penyair terhadap objek atau situasi yang dialami dengan tepat, hidup, dan ekonomis. Citra gerak atau kinesthetic image, yaitu pada kutipan segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Gerak itu ditandai dengan bunyi konsonan 1 diperkuat dengan bunyi R, seolah tampak gerak burung terbang yang mengiaskan cinta yang hilang. Begitu pula tampak gerak si aku yang lunglai. Lalu ada citra rebaan dan penglihatan dan merangsang indera dipergunakan dalam kutipan aku manusia, rindu rasa, rindu rupa pada bait keempat. Untuk merangsang pendengaran digunakan citra pendengaran atau sound image, suara sayup atau hanya kata merangkai hati. Unsur-unsur ketatabahasan dipergunakan dalam sajak ini untuk ekspresivitas, membuat hidup, dan liris karena kepadatan dan kesejajaran atau keselarasan bunyi dan arti meski menyimpang dari kaidah kata formatif. Baik, selanjutnya sajak barangkali. Jadi secara semiotik yang mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan bahasa sebagai tanda mempunyai arti. Pilihan kata-katanya dalam sajak ini menandai suasana percintaan yang romantis sesuai dengan khayalan si aku tentang kekasihnya. Metafora dalam sajak ini selain untuk membuat konkret tanggapan, juga dipergunakan untuk kesejajaran bunyi yang membuat ritmis. Pada kutipan akasa swarga, nimpis tipis, di lengan lagu, selendang dendang, mata mutiaramu, darah asmara, suara suarna, pantai hati, gelombang kenang. Jadi dalam sajak ini sarana-sarana keputisan yang telah terurai di atas dikombinasikan dengan fungsi bunyi. Irama dan ulangan-ulangan bunyi membuat liris dan menambah intensitas kegembiraan. Baik, selanjutnya sajak hanya satu. Dalam sajak ini digambarkan betapa hebat kekuasaan Tuhan. Ia menurunkan hujan lebat dan membangkitkan badai untuk menenggelamkan bumi serta merusak, menghancurkan taman dunia yang indah. Sajak hanya satu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 1 adalah bait 1-4, bagian 2 bait 5-7. Bagian 1 dipergunakan untuk menunjukkan badai, hujan, dan banjir besar yang menenggelamkan bumi, serta menghancurkan umat manusia yang tidak percaya kepadanya. Secara ringkasnya, oleh penyair ditunjukkan pada bagian 1 bahwa manusia hanya dapat mengetahui atau mengenal tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Karena itu, pada bagian 2, penyair mengemukakan kerinduannya dan hasratnya untuk dapat dekat rapat dengan Tuhan seperti ketika Nabi Musa di puncak Bukit Tursina. Dalam sajak ini, koherensi antara arti kata, suasana gemuruh, ketakutan, kedahsyatan itu tampak dalam bagian 1 pada bait 1-4.
ditunjukkan dengan kata-kata yang mengandung arti kedahsyatan yang berekovalensi dengan bunyi berat vokal A dan U serta O. Timbul ke kalbumu, terbang hujan, ungkai badai, membelah gelap. Pada bagian 1 digambarkan kedahsyatan yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Maka citraan pun sesuai dengan itu, yaitu citra gerak, visual, dan auditif atau pendengaran. Pada bagian 2, karena yang dikemukakan bersifat pemikiran, maka citra-citra yang dominan adalah citra-citra intelektual, yaitu hal-hal yang dapat dimengerti dengan berpikir. Selanjutnya sajak tetapi aku. Dalam sajak ini dikemukakan oleh si aku bahwa ia tiba-tiba di sekejap ditemui Tuhan. Tetapi si aku tiada merasa, tiada sadar akan hal itu. Meskipun mutiara jiwa si aku telah lama dicari-carinya, sajak ini ditujukan untuk membangkitkan perasaan dan tanggapan, dipergunakan kiasan-kiasan berupa metafora yang juga merupakan citraan. Dalam bait kedua, untuk kepadatan digunakan sinekdoki totum pro parte. Dalam sajak ini, untuk potos yaitu rasa untuk meleburkan diri dengan objeknya, dipergunakan citra-citra gadis darah yang cantik bagai bidadari. Jadi dalam sajak ini juga ekspresivitas dan intensitas arti dicapai selain dengan pilihan kata yang artinya sangat menyengatkan, juga dengan unsur-unsur bunyinya yang selaras dengan pilihan katanya tersebut. Selanjutnya sajak sebab dikau. Dalam sajak ini dikemukakan bahwa meskipun manusia hidup senang dengan kekasih dunianya, namun sesungguhnya manusia ini tak ubahnya hanyalah boneka yang dipermainkan oleh Tuhan sebagai dalangnya. Pada bait 1 dipergunakan metafora-metafora implisit. Pada bait kedua, 3, 4, dan 5 merupakan perbandingan epos atau epit simile, yaitu perbandingan yang diteruskan secara panjang lebar. Pada bait kelima menjadi pengeras artinya, menjadi memperjelas sifat ironi. Hal ini disebabkan juga oleh bunyi kakofoni, yaitu bunyi yang jelek, yang parau pada baris kedua, 3, 4, yaitu bunyi K yang berturut-turut. Selanjutnya, sajak turun kembali. Dalam sajak ini dikemukakan ide bahwa manusia itu tidak bersatu dengan Tuhan. Manusia itu hamba, sedangkan Tuhan itu penghulu, maharaja. Manusia itu hidup di bawah lindungan Tuhan. Manusia itu dapat hidup senang berkat karunia Tuhan. Dalam sajak ini, penyair mempergunakan bahasa-bahasa kiasan untuk mengkonkretkan ide yang abstrak. Di samping untuk membuat ucapannya hidup dan menarik, kiasan yang ada di dalam sajak ini pada umumnya berupa metafora yang vehicle-nya atau term perbandingannya sekaligus merupakan citraan. Selanjutnya ada sajak insyaf. Dalam sajak ini dikemukakan bahwa si aku mendapati jalan buntu karena semua permintaan dan pernyataan tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam sajak ini, penyair mempergunakan kata-kata yang tidak biasa dipergunakan pada waktu sekarang, seperti contohnya astana, ripuk, pecah-pecah, hancur, dewala, dinding, sempana, restu, sapur, kesedihan, melipur, melenyap. Dalam sajak ini juga terdapat penyimpangan tata bahasa normatif untuk mendapatkan ekspresivitas dengan kepadatan, yaitu hanya intinya saja yang diucapkan. Yang terakhir ada sajak astana rela. Pokok pikiran sajak ini bahwa tiadalah mengapa si aku dengan kekasihnya tidak berjumpa atau hidup bersama di dunia yang sebab si aku yakin bahwa nanti mereka akan bersua di surga. Dalam sajak ini tergambar adanya pertentangan antara dua hal, yaitu dunia dan akhirat. Sarana-sarana kepuitisan dalam sajak ini terutama berupa metafora dan citraan atau imagery. Pada umumnya ekspresivitas menimbulkan kegandaan tafsir yang harus diisi oleh pembaca. Yang seperti ini merupakan open plaque. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu baru dari video ini. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.